semua dana yang tersedia, meskipun pendapatan negara berkurang, tapi kan ini harus benar-benar dialokasikan untuk kebutuhan mengatasi pandemi ini. Makanya kan termasuk sudah kita bisa membiarkan defisit anggaran dari 3% bisa lebih. Sekarang udah 5,01% kalau nggak salah, lebih dari 5%. Nah, Bu Ani mungkin bisa jelaskan bahwa ini memang untuk mengambil kebijakan yang dibutuhkan di saat krisis dan bukan untuk melindungi mereka yang ingin memanfaatkan kebijakan. Saya secara pribadi saya percaya pada kredibilitas seorang Sri Mulyani dalam membuat kebijakan, tetapi juga ada Adi Giyom yang mengatakan selalu ada penumpang gelap di tengah krisis. Ya, dilema dari sisi kebijakan publik itu kan memang selalu kompleks, dan oleh karena itu kita yang mengelola kebijakan publik memang harus siap untuk selalu diaudit, dikritisize, dimonitor, dan kemudian diteliti gitu. Dan memang untuk menjaga kepercayaan dan amanah itu kita juga harus transparan, kita harus menyampaikan informasi yang benar, kita juga harus menyampaikan pilihan-pilihan dari kebijakan itu, gitu ya, supaya masyarakat juga tahu. Jadi dalam situasi ini tadi yang Perpu, pertama defisit dilebarkan di atas 3%. Kenapa kok melakukan itu? Apa karena COVID? Iya, karena COVID. Bagaimana COVID mempengaruhi defisit? Tadi, COVID menyebabkan aktivitas ekonomi sosial menurun tajam, sehingga penerimaan negara dari pajak juga akan turun tajam. Belum COVID karena itu terjadi di seluruh dunia, terus permintaan juga turun semuanya seluruh dunia, maka harga minyak jadi anjlok banget. Sekarang ini harga minyak yang tadinya kita asumsikan di sekitar antara 50-60, bahkan di bawah 30. Bahkan ada suatu saat harga minyak itu negatif, Rosi. Itu kan belum pernah terjadi dalam seumur hidup saya gitu ya. Jadi harga minyak yang turun, penerimaan negara juga akan turun. Jadi ekspor turun, kita juga akan turun. Jadi seluruh penerimaan negara turun. Di sisi lain, tadi belanjanya naik. Untuk kesehatan kita alokasikan tambahkan 75 triliun, untuk bantuan sosial kita tambahkan alokasi 110 triliun, untuk membantu dunia usaha kita tambahkan 70 triliun, untuk insentif dan bagaimana menjaga pemulihan ekonomi kita sekarang sedang mencadangkan 150 triliun. Nah, orang bertanya itu gimana caranya menggunakan triliun and triliun ini secara akuntabel. Pertama, kalau untuk yang kesehatan, kita ada gugus tugas, ada menteri kesehatan, dan ada daerah. Jadi kalau itu keluarnya duit adalah untuk membayar dokter, dokter mana yang harus dibayar? Itu dari dinas-dinas di daerah mengajukan usulan ke Kementerian Kesehatan dilakukan. Gimana beli APD yang banyak, yang cepat, dan rapid test yang cepat dan banyak, itu dilakukan oleh gugus tugas, memang berkoordinasi. Gimana mengenai rumah sakit, itu dilakukan upgrading-nya oleh masing-masing rumah sakit referral itu dan masuk kepada anggaran Kementerian Kesehatan. Bagaimana dengan pembayaran para pasien yang terkena COVID, itu nanti diperiksa oleh BPJS Kesehatan sehingga dia bisa membayar sesuai dengan tagihan. Kan itu ada sistem akuntabilitas. Gimana dengan bansos? 110 triliun dengan berbagai macam. Kalau PKH 10 juta itu datanya ada di Kementerian Sosial. 10 juta orang masyarakat termiskin ya yang tadi disampaikan. Kalau 20 juta yang mendapatkan kartu sembako, datanya dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial dapat datanya dari mana? Itu adalah dari bawah, yaitu dari kelurahan, naik ke kecamatan, ke kabupaten, kemudian diupdate, dimasukkan provinsi mengirim kepada Kementerian Sosial. Gimana kalau terjadi ketidaktepatan? Ya itu di-upgrade lagi, diganti lagi datanya. Jadi ada by name, by address. Itu siapa yang ngawasin nanti? Ada BPKP, ada Inspektorat Jenderal, ada BPK. Nanti mereka bisa mengaudit. Bahkan KPK sekarang juga sudah melihat. Bagaimana dengan tagihan listrik yang dibebaskan? Kan listrik ada nama orang, ada rumahnya, ada berapa tagihan, itu bisa diaudit nanti di PLN. Bagaimana dengan kartu prakerja? Ya itu tadi, berapa jumlah penerimanya? Apakah mereka benar? Apakah cocok dengan Dukcapil? Apakah cocok? Itu semuanya nanti adalah diaudit karena kita memang transparan. Kita mengasih tahu bahwa ini loh jumlah duitnya, ini loh yang harusnya nerima, dan silahkan kita diperiksa oleh semuanya. Bagaimana dengan dunia usaha tadi yang disebut
apakah ada penumpang gelap? Dunia usaha tadinya yang mendapatkan insentif pajak adalah industri manufaktur, industri pariwisata. Karena mereka yang terkena pukulan pertama kan. Terus kita lihat ternyata industri transport kena, industri hiburan kena, restoran kena, industri perdagangan kena, industri konstruksi kena. Jadi sekarang yang tadinya hanya satu sektor menjadi 18 sektor. Yang tadinya 19 kelompok industri sekarang lebih dari 700 kelompok industri yang bisa mendapatkan insentif pajak. Itu kita umumkan secara transparan, ini loh yang dapat. Kalau ada kelompok yang belum dapat, mereka bilang saya juga terkena COVID. Ya kita proses secara transparan. Nah, bagaimana orang mengatakan, oh ini nanti akan dipakai untuk merampok negara. Ya, kasus BLBI misalnya, seperti kasus BLBI. Mikir aja belum ya kalau dipikirin ya. Jadi kalau kita mengatakan kasus BLBI itu apa sih? Ada bank rontok yang kemudian diambil alih pemerintah karena krisis. Itu tahun 97-98, gitu kan? Rontoknya bareng-bareng. Kita berharap tidak terjadi. Tapi kalau seandainya itu ada bank yang sekarang ini mengalami kesulitan, karena kan dia kreditnya banyak yang macet. Betul. Ya kan, Rosi? Ya. Dan masyarakat kan sekarang banyak juga yang kena PHK. Jadi yang tadinya pinjem dia nggak punya lagi kemampuan untuk bayar. Orang-orang yang ojek itu yang beli motor yang tadinya mendapatkan dari pendapatan tiap hari dia ngojek, dia nggak bisa ngojek. Atau kliennya turun. Sehingga ini kemudian lembaga-lembaga keuangan ini pasti juga menghadapi kesulitan dari jumlah cicilan yang mereka terima. Pemerintah sudah masuk memberikan bantuan tadi, subsidi bunga. Tapi kemudian tetap mereka akan menghadapi. Nah, kalau situasi mereka kemudian sulit, maka sudah ada undang-undangnya. Kalau perusahaan ini tidak sistemik, ya silakan diselesaikan melalui undang-undang LPS, undang-undang OJK yang mereka menangani bank-bank yang mereka tidak. Kalau seandainya mereka sistemik, kemudian kita buat KSSK, kita pasti laporkan. Kita lapor ke DPR, kita lapor pasti ke presiden dulu. Apa langkah yang harus dilakukan? Jadi kalau pemerintah akan melakukan sesuatu, tentu kita juga tetap melihat kehati-hatian dalam segala macam. Karena dalam situasi hari ini kita semuanya tahu. Nah kalau ada penumpang gelap, silahkan diomongin aja. Kalau BPK punya informasi penumpang gelapnya siapa, KPK punya, DPR punya, ya silahkan, lebih seneng lah saya malahan. Ya, jadi karena kita tahu, apalagi itu sebenarnya juga udah diatur di Undang-Undang Tipikor, mereka yang melakukan tindak pidana korupsi di masa krisis pandemi itu hukuman mati ancamannya. Oh, itu lebih bagus lagi, iya kan? Jadi dalam hal ini kita merasa yang sebagai pembuat keputusan, yang policy, seperti kita fokus bagaimana menyelamatkan rakyat, menyelamatkan ekonomi, menyelamatkan bagaimana supaya kegiatan ekonomi tetap berjalan sehingga masyarakat dari sisi kesehatan, kita jadi tidak merasa takut dan ragu-ragu bahwa ada pedang di leher kita bahwa setiap saat kita kepenggal gitu. Kita jadi benar-benar fokus. Nah kalau ada orang yang menggunakan itu, silahkan para aparat penegak hukum. Kita itu sekarang kalau mau membuat policy, Rosi, kita mau membuat policy ya, di beberapa sidang kabinet, KPK bahkan diundang. Jaksa Agung diundang, Kapolri diundang. Kurang apa supaya kita nunjukin bahwa yang disebut baik itu ini loh, ini kita ngadepin situasi ini, saya mau bikin policy ini, gimana menurut Anda? Sampai kayak gitu.